Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa pada mata kuliah penataan ruang dan analisis wilayah dengan saya Hayati Sari Hasibuan sebagai dosen pengampu mata kuliah penataan ruang dan analisis wilayah. Pada mata kuliah penataan ruang dan analisis wilayah ini, akhir dari perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis masalah, mampu untuk mengembangkan pengetahuan tentang ruang dan bagaimana pengembangan wilayah berdasarkan perspektif ilmu lingkungan. Tahapan-tahapannya menjadi sangat jelas bahwa yang pertama adalah kemampuan untuk menjelaskan teori dari penataan ruang dan analisis wilayah. Lalu selanjutnya, kedua adalah menggunakan teori analisis wilayah di dalam melihat masalah penataan ruang. Ketiga, mampu untuk menganalisis masalah, strategi, dan kebijakan penataan ruang. Keempat, mahasiswa mampu menilai strategi dan kebijakan penataan ruang dan pengembangan wilayah. Dan yang terakhir, sesudah selesai dari perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk merumuskan strategi dan kebijakan penataan ruang dan pengembangan wilayah. Tentu semuanya berbasis pada ilmu lingkungan untuk intervensi pada perkotaan dan wilayah yang berkelanjutan. Pengampu mata kuliah pada penataan ruang dan analisis wilayah ini adalah saya sendiri, Hayati Sari Hasibuan, dan ada Bapak Dr. Rudi Tambunan yang nanti akan membahas pada materi-materi sesi yang berbeda. Adapun mata kuliah ini akan membahas sub-sub tema sebagai berikut. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang definisi dan konsep dari penataan ruang dan analisis wilayah. Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana ruang itu didefinisikan, dikonsepsikan, dan bagaimana dari sisi lingkungan melihat definisi tentang ruang. Dan selanjutnya ada tema pembahasan tentang urban ekologi, urban ecosystem, dan urban environment. Pada pekan-pekan berikutnya kita juga akan membahas tentang bagaimana asosiasi proses perubahan fisik yang terjadi akibat adanya urbanisasi, baik itu perubahan fisik primer maupun perubahan fisik sekunder yang diakibatkan oleh adanya proses urbanisasi. Dan selanjutnya kita juga akan membahas tentang sejarah terbentuknya ruang, sejarah peradaban manusia di dalam membentuk ruang. Dan tidak kalah penting tentunya karena di dalam mata kuliah ini penataan ruang, maka kemampuan untuk memahami bagaimana geographical information system menjadi bagian yang penting untuk punya kemampuan analisis ruang dan analisis wilayah. Materi ini akan diakhiri dengan ujian tengah semester pada pekan ke-8 dan selanjutnya pada sesi ke-9 akan dibahas mulai oleh Pak Rudi Tambunan dengan materi terkait dengan strategi penataan ruang, dan pekan berikutnya juga dibahas tentang bagaimana regulasi penataan ruang. Dan regulasi ini sesuatu yang sangat penting untuk dibahas di dalam mata kuliah penataan ruang dan analisis wilayah, karena regulasi yang terkait dengan penataan ruang memiliki hierarki dan juga memiliki skala yang berbeda-beda untuk setiap wilayah dan setiap tingkatan. Selain membahas tentang strategi dan regulasi, juga akan dibahas tentang stakeholder. Stakeholder ini meliputi aktor-aktor kunci apa saja di dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah. Selanjutnya, juga akan dibahas tentang metode analisis pengembangan wilayah. Bagaimana melihat pertumbuhan dari wilayah, bagaimana mengamati pertumbuhan perkembangan dari satu urban, apakah terjadi konurbasi, dan
Kemudian metode yang lain yang kita membahas berdasarkan aspek dari lingkungan adalah daya dukung dan daya tampung lingkungan. Jadi carrying capacity analysis, baik itu dari sisi daya dukung lingkungan di dalam proses pengembangan wilayah, di dalam proses tumbuhnya suatu kota, di dalam proses tumbuh dan berkembangnya urban, antara urban center dengan suburban, ada daya dukung lingkungan, dan kemudian juga bagaimana daya tampung lingkungan akibat adanya kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Dan terakhir, kita juga akan membahas pada mata kuliah ini best practice pada penataan ruang. Jadi best practice ini akan meliputi konsep-konsep pembangunan, penataan ruang, dan pengembangan wilayah yang sudah diaplikasikan dan berhasil pada tempat-tempat tertentu dan tentu saja memiliki konteks lingkungan, seperti misalnya penerapan dari kota hijau, penerapan dari compact city, penerapan dari konsep transit oriented development, dan penerapan dari nature based solution cities, penerapan pada karbon rendah, emisi rendah city. Jadi di dalam pertemuan ini kita akan membahas bagaimana best practice yang diterapkan, konsep-konsep yang sudah diterapkan dan akan menjadi bagian dari kemampuan mahasiswa di dalam melakukan formulasi dan mengevaluasi strategi perencanaan, penataan ruang, dan pengembangan wilayah berikutnya. Penataan ruang dan analisis wilayah ini, proses pembelajarannya dilakukan sebagai student active learning, di mana mahasiswa memiliki bobot yang besar untuk melakukan partisipasi, dan kemudian juga kita ikuti dengan diskusi, pembahasan, dan juga ada case based learning kepada di lapangan. Dari hasil lapangan itu kita akan memformulasikan teori-teori yang terkait dengan penataan ruang dan analisis wilayah. Demikian untuk pengantar mata kuliah penataan ruang dan analisis wilayah. Sampai bertemu kembali pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.